Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kurniawati dengan NIM C0C021004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum benda dan e-commerce. Pembahasan saya yang pertama itu ada pengertian hukum benda, yang kedua ada sistem hukum benda, yang ketiga ada macam-macam benda, keempat ada hak kebendaan, kelima ada pengertian e-commerce, dan keenam ada jenis-jenis dan dampak positif serta dampak negatif dari e-commerce. Yang pertama itu ada hukum benda. Pengertian benda menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik itu dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak seperti hak cipta dan hak paten dan lain-lain. Yang kedua itu ada pengertian dari hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah Belanda yaitu zakenrecht. Jadi hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya adalah mutlak. Yang kedua ada sistem hukum benda. Sistem hukum benda itu, pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup. Artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Yang ketiga itu ada macam-macam benda. Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu yang pertama ada benda yang dapat diganti, contohnya seperti uang, dan yang tak dapat diganti, contohnya seperti seekor kuda. Yang kedua itu ada benda yang dapat diperdagangkan atau praktis setiap barang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan, contohnya seperti jalan-jalan dan lapangan umum. Yang ketiga itu ada benda yang dapat dibagi, contohnya seperti beras, dan yang tidak dapat dibagi, contohnya itu seperti seekor kuda. Yang keempat itu ada benda yang bergerak, contohnya perabotan rumah, dan yang tak bergerak, contohnya seperti tanah. Dari pembagian macam-macam benda yang telah disebutkan tadi, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak, sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian, kebendaan negara ini sifatnya adalah kebendaan yang dipindahkan. Yang kedua itu ada benda yang tak bergerak, adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda yang tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Yang keempat itu ada hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama hak menikmati, seperti contohnya itu hak milik, bezit, hak memungut pakai hasil, hak pakai, dan mendiami. Yang kedua itu ada hak memberi jaminan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan hipotek, dan sistem resi gudang. Ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan telah lama membagi segala hak-hak manusia atas hak kebendaan dan hak-hak perorangan. Yang pertama, suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Yang kedua itu ada suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan hak perorangan hanya dapat mempertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak. Menurut Maryam Darus Badul Zaman, hak kebendaan ini mempunyai sifat atau ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan hak perorangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada hak kebendaan adalah absolut. Artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Sedangkan hak perorangan bersifat relatif, artinya hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu. Yang kedua itu hak kebendaan jangka waktu tidak terbatas. Sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas. Yang ketiga itu hak kebendaan punyai droit de suite,
artinya mengikuti kebendaannya dimanapun benda itu berada. Dalam hal ada beberapa hak kebendaan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya. Sedangkan pada hak perorangan, mana lebih dulu terjadi tidak dipersoalkan karena sama saja kekuatannya. Yang keempat, ada hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dapat dipergunakan sendiri. Sedangkan hak perorangan memberikan wewenang yang terbatas. Pemilik hak perorangan hanya dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik. Yang kelima itu pembahasan mengenai e-commerce. E-commerce adalah di mana dalam suatu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online, atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online, atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and delivery. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trending atau perdagangan. Pada umumnya, pengunjung website dapat melihat barang atau produk yang dijual secara online 24 jam sehari serta dapat melakukan correspondence dengan pihak penjual atau pemilik website yang dilakukan melalui email. Dalam praktiknya, berbelanja di website memerlukan koneksi ke internet dan browser yang mendukung transaksi elektronik yang aman. Yang terakhir ada jenis-jenis serta dampak positif dan negatif dari e-commerce. Pertama itu ada jenisnya, yaitu business to business atau B2B. Business to business e-commerce umumnya menggunakan mekanisme elektronik dan interchange. Yang kedua itu ada business to customer, B2C. B2C memiliki mekanisme untuk mendekati konsumen. Yang ketiga ada perdagangan kolaboratif. Semacam ini seringkali terjadi antara mitra bisnis di sepanjang rantai pasokan. E-konsumen to konsumen disebut juga sebagai pelanggan ke pelanggan, yaitu orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain. Terus ada konsumen to business, C2B, kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu dan para pemasok biasa untuk menyediakan produk atau jasa tersebut kepada konsumen. Yang kelima, perdagangan intrabisnis. Yang keenam, ada permintaan keluarga atau government to citizen. Yang ketujuh, perdagangan mobile. Terdapat juga dampak positif dan negatif dari e-commerce ini. Yang pertama, revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional, dapat meningkatkan market expose, menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan, dan lain-lain. Yang dampak negatifnya itu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi, rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, dan penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.